Aksi mengejutkan kembali diperlihatkan Ria Ricis jelang sidang perdana gugatan perceraian dengan Teuku Ryan. Ya, kembali aktif melakukan aktivitasnya. Ricis ditemui awak media di sebuah acara di Bilangan Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Ia pun mempersiapkan hatinya untuk persidangan tersebut. Lantas apa kata Ria Ricis terkait sidang perdana yang rencananya akan dilangsungkan pada Senin 9 Februari 2024? Lantas benarkah Ricis pun sudah siap dengan kemungkinan terburuk bercerai dengan pria yang sempat menemani hari-harinya tersebut? Berbeda dengan sikap yang diperlihatkan Ricis melalui kuasa hukumnya, Teuku Ryan pun berencana untuk hadir dalam sidang perdananya. Dalam momen ini, biasanya kedua belah pihak pun dipertemukan di sebuah ruangan mediasi. Meski begitu, dari kuasa hukum Ryan juga sempat terungkap jika akan ada upaya mediasi di luar persidangan atau mencoba mediasi berdua dengan melalui jasa profesional. Lantas, sudahkah hal tersebut dilakukan atau sebenarnya masih menunggu Ricis pulang dari liburannya? Dan benarkah pula di tengah proses gugatan cerai mereka, komunikasi di antara keduanya pun justru masih berjalan baik-baik saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di momen pemilu kemarin, Ria Ricis pun tertangkap kamera awak media sedang hadir mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang digadang-gadang akan memenangkan pemilu. Tampak mengenakan baju berwarna putih dipadu-padankan dengan jilbab berwarna biru. Seperti biasanya, Ricis pun memperlihatkan ekspresi diam saat diberondong pertanyaan oleh awak media terkait persiapannya jelang sidang perdana gugatan perceraiannya. Lantas apa kata sahabat terkait rencana Ricis yang hadir ke persidangan? Benarkah ia pun juga melihat ekspresi yang tidak biasa dari Ricis jelang sidang cerainya tersebut? Cis, gimana Cis? Kamu di belakang aja. Apa sidang gimana Kak Icis? Mungkin ke alasan sendiri kenapa Icis masuk sini. Icis masuk sini. Alasannya kenapa Kak Icis mau cerai? Jangan diserahkan. Cis, gimana Cis? Kak Icis, ada orang ketiga bener nggak Kak Icis? Bener nggak karena nggak pernah disentuh selama nikah Kak Icis? Kak Icis, Cis, ada gimana orang Cis? ketiga nggak sih Kak Icis? Kenapa bercerai Kak Icis? Kak Icis mungkin setelah umroh dapat pencerahan Kak Icis. Mas, udah dilarang masuk loh. Iya, aman. Makasih ya Kak Icis. Buat Ricis dong tuh yang sebentar lagi bakal. Tadi aku baru ketemu, baru aja ketemu. Jadi gimana ya, nggak enak lah. Masih udah baru ketemu, baru salaman tiba-tiba. Kita doain ya. Persidangan perdana gugatan perceraian Ricis yang dilayangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan rencananya akan digelar untuk yang pertama kali Senin 19 Februari 2024. Berbeda dengan Ricis yang masih irit berbicara, Teuku Ryan pun meskipun hanya melalui kuasa hukumnya berencana untuk hadir dan ikut dalam persidangan. Ya, kehadiran Ryan memang diketahui untuk mempertahankan biduk rumah tangganya yang baru berjalan selama kurun waktu lebih dari 2 tahun tersebut. Selain itu, melalui kuasa hukumnya, Ryan pun juga mengaku akan mempersiapkan berbagai upaya untuk menjalani mediasi nanti.
Seperti disebutkan oleh kuasa hukumnya belum lama ini dengan mempertemukan kedua belah pihak dengan mediator profesional yang berusaha menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Lantas, sudahkah hal tersebut dilakukan? Atau sebenarnya masih menunggu Ricis pulang dari liburannya ke Eropa? Dan benarkah pula di tengah proses gugatan cerai mereka, justru komunikasi di antara Ricis dan Teuku Ryan masih berjalan baik-baik saja? Kami pihak tergugat dan satu catatan Mas, namanya kita digugat dan kita ingin mempertahankan, kami akan datang. Kami menghormati pengadilan dan kami menghormatin keluarga. Baik ya, dan kami mengharapkan pihak juga karena mereka ini kan pekerja seni, ada jadwal syuting, ada jadwal dan itu tidak mudah Rian untuk mendapatkan izin. Jadi sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan bisa klop nanti waktunya tanggal 19 seperti biasa, hanya datang pada saat itu langsung menghadap ke majelis, langsung masuk ke ruang mediasi, mungkin akan ada sedikit seperti biasa wawancara dengan teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi lah perkembangannya. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon, tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Gitu ya, biasalah gitu. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri, sama anu kan, sayang di mana gitu ya kan. Ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Rian selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu, mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Dan itu perlu saya garis bawahi, itu tidak benar. Mau kembali ke rumah Mas, tapi rumahnya kuncinya nggak ada. Jangan dia harus piahkan kuncinya betul-betul nggak ada, jangan ya. Jadi mesti pintar. Rian itu masih bisa masuk, masih bisa jemput Mona. Itu artinya apa? Artinya ya sebenarnya nggak mau bersama-sama aja gitu. Karena kan juga Arya juga banyak kesibukan, masih keluar Rian juga seperti itu, ya kan. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi apa usahanya sampai sekarang, Rian dan juga meminta kami selaku kuasa hukum melakukan pendekatan-pendekatan secara profesional dan profesional, baik kepada tim pengacara ke depan maupun kepada pihak keluarga. Tapi pelan-pelan ya Mbak ya, ini persoalan-persoalan ini mesti dengan hati Mbak melakukannya ya, nggak boleh gerasa gerusu. Sementara itu, prahara rumah tangga pasangan yang menikah pada November 2021 silam tersebut memang diketahui juga mulai memanas pada saat Ricis mengunggah 11 poin penyebab hancurnya biduk rumah tangga. Dugaan aksi saling sindir keduanya pun dilakukan di media sosial. Bahkan yang paling menghebohkan publik, suami dari Okky Setiana Dewi pun sempat mengungkapkan adanya dugaan Rian yang tidak memberikan nafkah batin kepada Ricis, terutama saat mengandung hingga melahirkan anak pertama mereka, Moana. Lantas, seperti apakah klarifikasi Teuku Ryan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya belum lama ini? Benarkah menurutnya hal tersebut tidak perlu dijawab karena melihat Ricis selalu mengunggah kesehariannya di media sosial sehingga hal tersebut pun bisa terjawab dengan sendirinya. Hari ini nggak ditemenin Kak Icis? Iya, Icis temenin pulang sekolah jadi kita bantu. Oke. Doain ya semuanya ya. Kalian gimana nih? Sama Kak Icis gimana hubungannya sekarang kalian? Aku nggak tahu, tanyakan pada kan aku nggak ngerti Mbak, tanyain aja sama orangnya langsung ya. Saya sangat respect dan menghormati pendapat dari kakak iparnya Rian ya. Siapa ini namanya? OP ya kalau nggak salah ya. Tapi lagi-lagi saya nggak mau terlalu ini. Yang jelas kami aja pengacara dan pasti akan berusaha mendamaikan. Dan kami mengharapkan orang-orang di ring satunya Rian dan RY ini mestinya melakukan hal yang lebih lagi untuk mendamaikan mereka. Ini kakak ipar langsung loh ya. Dan jangan lupa dan jangan inilah maksudnya jangan membuat
sesuatu yang menurut kami itu malah bisa membuat mereka lebih renggang gitu loh. Tapi beliau melakukan itu atau menyampaikan itu mungkin ada alasan. Prahara dalam biduk rumah tangga Rian diketahui juga menyeret nama seorang selebriti yang juga mantan istri dari Alvin Faiz, yaitu Larissa Chow. Ya, belakangan ini Larissa pun terlihat aktif memberikan sindiran menohok yang diduga tertuju kepada Rian. Diduga menyebut Rian dengan kata yang cukup kasar, yaitu banci. Karena Rian diduga tidak melakukan introspeksi diri usai digugat oleh Ria Ricis. Lantas seperti apakah klarifikasi Rian melalui kuasa hukumnya? Tengku Rian ini adalah public figure dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Tengku Rian selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus-menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya. Anaknya maksud saya. Selain Larissa Chow yang juga ikut angkat bicara, ada juga nama TikToker Satria Mulia yang menuding Rian pun juga berselingkuh, sehingga membuat Ria Ricis pun melayangkan gugatan perceraiannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Permasalahan rumah tangga antara Ria Ricis dengan Tengku Rian seperti bola salju yang terus bergulir membesar dan tidak menemukan arah kemana akan berlabuh. Ya, sama-sama memilih untuk bungkam di tengah isu rumah tangga mereka yang sedang panas. Tidak ayal, hal ini pun dimanfaatkan sejumlah warganet, termasuk diantaranya seorang TikToker bernama Satria Mulia yang diduga melayangkan fitnah keji kepada Tengku Rian. Menanggapi hal ini, Rian pun juga menuliskan dengan jelas untuk meminta Satria menyudahi fitnah tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Rian pun juga meminta untuk bertemu dengan Satria, bukan untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan jalan kekeluargaan, tetapi memintanya untuk bertemu dengan pihak kepolisian. Hal ini pun lantas mengundang reaksi keras dari Satria Mulia yang heran dengan keinginan Tengku Rian tersebut. Dan seperti inilah sanggahan Satria Mulia. Ya gue nggak tahu aja ya, kan gue bikin sebuah video ya, dan video itu viral gitu. Saya membahas sebuah perselingkuhan. Tiba-tiba nih orang nongol ngancemin saya mau masuk dilaporin ke polisi. Gue heran lah. Lu nggak disebut namanya, lu nggak disentil, kenapa lu nongol di sini? Dia ngerasa begitu. Orang kalau ngerasa itu apa artinya? Gue juga wonder. Ayo, iya kan? Padahal gue nggak mikir dia sampai ke situ loh ya. Kan gue kagak kenal lu. Dia siapa sih? Hah? Dia artis ya? Gue nggak kenal dia siapa. Tiba-tiba nongol di media sosial gue ngancam-ngancam. Gue laporin polisi lu ya. Lu ya gue ajak ketemu lu ya. Sini lu, ayo, kata dia begitu. Gue tantang. Oke.
Gua mau debat sama lu, gua mau ketemu sama lu, tapi di talk show, di podcast, biar masyarakat menyaksikan kalau gue memang nggak ngata-ngatain lu, tapi lu ngerasa. Teuku Ryan sepertinya salah pilih lawan jika membuat masalah dengan TikTokers yang sempat angkat bicara mengenai perhara rumah tangga pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Satria Mulia pun bahkan menantang balik Ryan untuk melaporkan dirinya ke polisi jika merasa yakin difitnah olehnya. Lantas, bagaimanakah reaksi kuasa hukum Ryan terkait hal tersebut? Benarkah keinginan kliennya tersebut akan segera ditindaklanjuti? Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Ryan maupun oleh pihak sebelah. Oke. Kalaupun ada isu-isu lain di belakang itu yang santer, aduh, saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Jadi kalau soal perselingkuhan itu pihak-pihak yang umpamanya mengedarkan, menuduh, kami nggak ambil pusing lah urusan itu, karena memang nggak ada itu bohong semua. Gitu. Sementara itu, selain Larissa Chow dan TikToker Satria Mulia, permasalahan biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan juga menarik perhatian ahli tarot. Lantas apa kata ahli tarot ketika memprediksi rumah tangga Teuku Ryan dengan Ria Ricis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Selain Larissa Chow dan TikToker Satria Mulia, permasalahan biduk rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan juga menarik simpati ahli tarot. Lantas apa kata ahli tarot ketika memprediksi rumah tangga Teuku Ryan dengan Ricis? Benarkah ada indikasi keduanya akan bercerai? Karena ada pengaruh juga dari toxic person ya. Ada mungkin hasutan dari pihak-pihak tertentu. Ada yang ingin mencampuri ya, ada yang pengen intervensi dengan niat tidak baik di antara pasangan suami istri, itu ada. Dan efeknya adalah broken hearted, bisa berujung pada perpisahan ya. Sangat disayangkan ya kalau itu sampai terjadi. Jadi jangan sampai egoisme, keakuan masing-masing pihak itu mendominasi, karena nanti kita dan kaminya akan hilang kalau hanya keakuannya aja yang mendominasi. Oke? Dan ada pihak kedua ya, pihak ketiga akan ada pihak ketiga. Pihak laki-laki akan hengkang. Dan dia kayaknya nggak peduli ya dengan masalah gono gini. Apalagi dengan rumah. Dia akan pergi dan dia akan melepaskan rumah itu. Karena dia perhitungannya sebagai laki-laki, dia masih lebih enteng ya tanda kutip. Kalau harus berpisah, harus mulai lagi dari nol, nggak gitu masalah ya, laki-laki gitu lebih kuat ya. Tapi dia merasa oke, saya menyerahkan untuk istri dan anak saya, demi anak lah. Ya itu bisa terjadi ya. Ya mungkin karena masih sama-sama muda dan masih ya egoisme, keakuannya itu masih kenceng ya. Kurang memikirkan kita dan kami ya. Masih lebih aku ingin ini, aku punya ini, aku punya itu, aku harus ini itu. Melupakan kita dan kaminya, seperti itu. Prospeknya ya, apakah rumah tangganya lanjut terus atau ya bubar jalan ya? Oke. Kalau dilihat di sini, wah, risky ya, resiko tinggi ya termasuk. Oke, mungkin saat ini mereka bisa memenangkan pertarungan
ya tadi ya, lanjut atau selesainya perkawinan Ria Ricis ya. Tapi ya usahanya lumayan ya. Dan sepertinya ini merupakan usaha terakhir, usaha terakhir dari pasangan RR itu ya, suami istri itu. Dan sepertinya mereka juga sampai sudah konsultasi ya, konsultasi pernikahan, dan mereka memang membutuhkan pihak ketiga ya, penengah, pihak yang netral dan objektif yang bisa memberikan nasihat ya, advisor ya, seperti konsultan, seperti itu. Tapi bagaimanapun kayaknya pada akhirnya ada pihak yang menghindar, withdrawal, menarik diri, menjauhkan diri, butuh break istilahnya. Ada salah satu entah suaminya atau istrinya yang menjauhkan diri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.